Stage 2, Insights of Copywriting dan bagaimana menjadi seorang copywriter. Jadi tools-toolsnya apa aja yang dibutuhkan. Kita mulai dulu dengan copywriting strategy. Kalau dilihat dari sini ya, ini bahkan IKEA aja mereka menunjukkan eksistensi dan core nature dari branding mereka dengan mengubah nama logo mereka menjadi EIKA supaya karena core tagline mereka adalah Ensemble Yourself, artinya susun sendiri gitu kan. Kalau kita beli di IKEA, produknya adalah biasanya kita susun lemarinya sendiri, bikin sendiri gitu kan. Jadi kita akan bahas nih hari ini ya copywriting strategi. Strategi copywriting itu apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi tahapan strategi copywriting itu dibagi menjadi 5 cycle yang berputar. Jadi dia tetap terus berangkat. Kenapa? Karena copywriting itu adalah suatu aktivitas atau suatu pekerjaan yang selalu membutuhkan relevansi dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata gitu. Jadi sudah pasti research, proses, goals, exclusivity dan segala macam harus dilakukan. Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama adalah kita harus melakukan research atau riset gitu ya. Riset itu sangat hal yang sangat esensial gitu. Kenapa? Karena kita merasa sudah punya identity, ya kan? Kita sudah punya identitas sebuah brand gitu. Sudah pasti setiap marketer itu mengarahkan em, timnya gitu ya, terutama brand manager itu sudah memberitahu nih, oh ini nih arah arah branding kita kita tuh mau ke sini ngarahnya. Cara ngomongnya tuh seperti ini loh gitu. Cara menulisnya tuh seperti ini. Nah, tapi research itu tidak bisa sebatas dengan kita semata-mata kita sudah tahu apa yang sudah kita punya, tapi kita juga harus tahu kompetitor tuh lagi sering ngomongin apa sih? Em, Misalnya kamu produknya adalah let's say pakaian pakaian fashion gitu. Jadi brand-brand yang apple to apple dengan kalian tuh seperti apa melakukannya? Kecuali kalian itu hadirnya di Blue Ocean gitu yang belum benar-benar belum ada gitu ya. Perusahaannya unik gitu ya, eh, industrinya baru. Nah, itu enak tuh researchnya mungkin akan lebih sedikit, tetapi akan lebih banyak bagaimana mempenetrasi market. Nah, tetapi kalau misalnya brand existing atau produk-produk yang sudah sering digunakan, copywriting tuh sangat perlu melakukan research gitu. Kita harus tahu targeting kita. Apakah kita perlu sampai level penggunaan bahasa lokal gitu ya, bahasa lokal di daerah yang kita tap in gitu ya, atau di wilayah-wilayah yang kita akan display promosi iklan informasi tentang produk kita gitu. Nah, kemudian kita sudah pasti harus tentukan dong goalsnya ya, goalnya itu apa sih sebenarnya dari kampanye ini, copywriting ini tuh kita sebenarnya mau menujukan apa gitu kan, karena sebanyak banyak sekali ya formula-formulanya gitu kan. Tapi pada akhirnya memang akan mengarah ke sales. Nah, tetapi untuk mengarah ke sales itu tahapan copywriting juga apa namanya? Atau tahapan copywriting itu juga nggak bisa dengan mudah langsung ditetapkan, oh copywriting ini untuk sales. Tapi copywriting itu ada tahapan-tahapannya. Di setiap stage yang kita mau lakukan, copywriting pun itu harus menyesuaikan gitu ya. Nah, jadi goalsnya tuh harus tahu apakah ini untuk um, awareness, ataukah ini untuk introduction, ataukah ini untuk recalling, atau ini untuk langsung convert to sales gitu ya. Nah, kemudian harus ada sense exclusivity. Maksudnya sense exclusivity itu apa? Sense exclusivity ini adalah identitas tentang branding kita gitu. Kalau orang membaca copywriting itu, orang bisa mengidentifikasi, oh ini tuh yang lagi nulis adalah brand ini. Atau at least exclusivity itu adalah bentuk um, keterkaitan antara orang, mereka merasa eksklusif ketika membaca kalimat itu. Saya termasuk um, bagian dari market ini. Kata-kata ini cocok dengan saya. Copywriting ini memang ditujukan untuk saya. Inklusif bagi dia, eksklusif bagi kalangan yang kita tap in. Gitu. Jadi harus ada kesan exclusivity-nya. Lalu optimization. Optimization sudah pasti bagaimana kita mengoptimize gitu ya. Di tahapan optimize ini copywritingnya juga harus dipikirkan gitu. Em, Mungkin tidak perlu bertele-tele, tapi melainkan untuk mengarahkan conversionnya. Nah, baru nanti setelah terakhir dari sisi strategi akan ada analisa apakah copywriting kita itu efektif atau enggak gitu ya.
Jadi ketika kita tahu orang berinteraksi, adanya engagement di copywriting kita, itu sebenarnya adalah bentuk sukses, key success gitu ya. Jadi kalau teman-teman adalah copywriter, ada beberapa key measurement atau key performance indicator yang bisa kalian gunakan. Nah, nanti saya akan terangkan kira-kira key performance indicatornya apa aja. Mungkin sekedar hint, web traffic itu juga termasuk. Kemudian sales udah pasti. Tapi itu tidak secara implisit kan. Biasanya yang secara eksplisit, direct karena copywriting itu adalah klik ya. Kemudian visit gitu ya, traffic, clicks. Em, untuk conversion itu sudah masuk lagi ke banyak elemen, mulai dari visual, kalimat, kata-kata dan sebagainya. Tetapi yang saya rasa paling dekat itu adalah interaksi organik di media sosial atau ya di media sosial. Kemudian em, interaksi secara non organik karena adanya advertising secara digital yang di display di kanal-kanal yang menyediakan em, apa namanya menyediakan ruang untuk berkomentar sehingga ada interaksi antara audiensnya dengan eh, si pemberi atau si penawar bukan ya, si pemberi atau si penyiar dari iklan tersebut gitu. Jadi misalnya eh, kanalnya di YouTube, nah di video YouTube-nya banyak yang komentar atau di Instagram post yang di ads itu banyak yang komentar. Nah itu berarti ada engagementnya gitu. Engagement tidak serta-merta hanya komentar ya, tetapi itu adalah tahapan level yang lebih mudah di measure dibandingkan cuma likes gitu kan. Nah, karena kadang-kadang caption itu suka mengarahkan ke sebuah pertanyaan atau tinggalkan komen. Nah, kalau memang benar-benar ada komen, berarti itu berhasil tuh copywriternya untuk mengundang engagement terhadap customer gitu ya. Kemudian web traffic juga bisa berpengaruh gitu karena ada kata-kata yang kalian buat di copywritingnya. em, Searching di search engine-nya bekerja, orang bisa lihat atau orang tertarik gitu dengan kata-kata yang di display di iklan tersebut sehingga orang mengklik gitu ya. Jadi so far kalau menurut hemat saya key measurement-nya itu biasanya adalah klik, traffic, dan juga engagement. Nah, kemudian ada tiga hal yang harus dikonsider, tiga hal yang harus apa namanya dikonsiderasi ya ketika membuat copywriting. Yang pertama itu bagaimana menginspirasi pembacanya gitu. Menginspirasi pembacanya dalam artian apa? Tadi kemarin kan kita sudah bahas ya di tahapan pertama itu bagaimana menciptakan impact secara emosional gitu. Setelah kita bisa menciptakan impact secara emosional, dia pasti akan terinspirasi untuk tahu mengenai brandnya. Lalu dari situ timbullah relationship dengan brand. Dia menyadari bahwa brand ini itu bisa menyelesaikan masalah atau solve the pain point gitu kan. Ketika dia merasa brand ini bisa menyelesaikan masalahnya, baru kita bisa motivate gitu pembaca ini untuk mengambil action. Apakah dia mencoba, ataukah dia melihat produknya, ataukah dia bahkan membeli untuk convert the sales gitu ya. Jadi copywriting strategi itu tahapannya sama dengan apa yang terjadi ketika orang melihat copywriting kita. Jadi setiap tahapan itu sangat penting untuk diperhatikan. Yang paling utama adalah bagaimana ketika orang membaca copywriting kita, orang itu tertarik untuk melakukan suatu aksi, untuk berbuat lebih lanjut dari ketika mereka membaca informasi tersebut gitu. Nah, kemudian ada 14 teknik-teknik menulis gitu ya. Ini sangat banyak, tetapi nanti pada saat praktiknya hari ini, teman-teman akan sadar kalau, oh sebenarnya ini tuh nggak sebanyak itu karena memang udah jadi bagian dari tipe-tipe formula-formula dari copywriting yang teman-teman sudah pelajari kemarin. Mulai dari AIDA, SLAP, FAB, ACC, dan lain-lain gitu ya. Jadi harusnya kalau teman-teman sudah punya materinya tinggal dibaca lagi formulasi-formulasinya. Sebenarnya ini adalah bagian dari teknik-tekniknya gitu ya. Copywriting teknik ini tuh adalah bagian dari elemen-elemen ketika kalian menciptakan sesuai dengan formula yang kalian inginkan. Selalu, udah pasti. Dari tadi kita selalu bilang nih ya, audience, audience, audience. Yang paling penting tuh dari copywriting, mau teknik apapun, kalian harus tahu.
audiens kalian siapa. Nah, set the tone and language. Ini juga menarik nih teman-teman. Sebenarnya ini adalah tugas dari copywriter bersama tim marketing secara keseluruhan. Copywriter itu biasanya merupakan bagian dari tim brand marketing, gitu ya. Nah, tim brand marketing inilah yang mendeterminasi seperti apa bahasa penggunaan yang digunakan. Em, Bisa jadi ini dideterminasi oleh tim brandnya langsung. Jadi kalau dalam pengalaman saya, dulu itu untuk menggambarkan, let's say waktu itu saya ketika menjadi GM di social media, em, influencer, KOL, dan community di video.com. Saya menggambarkan bahwa video.com itu kan ada tiga produknya ya. Nah, salah satu subproduknya itu adalah Video Originals dan Video Originals ini memiliki rangkaian channel mulai dari advertising, performance advertising, lalu sampai ke social media. Nah, ketika kita menggambarkan penggunaan bahasa yang digunakan, itu saya personifikasi teman-teman. Jadi salah satu tips untuk bisa tahu tonality dan bahasa penggunaannya, tone dari bahasa yang digunakan itu, salah satu tipsnya dengan menggunakan personifikasi terhadap brand tersebut. Seperti apa tuh Van, apa namanya personifikasi terhadap brand? Bisa kalian lakukan exercise-nya. Jadi kalian bayangkan kalian ini target utamanya siapa sih? Tanyakan ke brand manajernya atau tanyakan ke marketing manager kalian. Kita tuh menyasar pasar yang apa ya? Pasar yang seperti apa ya? Oh, dia umurnya female, let's say female 18 sampai 35 tahun, tinggal mereka sudah bekerja dan sebagainya macam. Nah, tetapi sebagai copywriter atau sebagai seorang brand marketer, kita bisa lebih dalam lagi membuat personifikasi dari dia karena untuk memudahkan tonality language kita. Bisa dibuat wujudnya bahkan. Jadi kalian bikin orangnya, let's say namanya adalah Putri. Putri ini usianya eh, jadi ada tiga orang gitu ya target market kita. Target yang pertama adalah Putri, dia adalah mahasiswi, usianya em, 20 tahun, sedang menyelesaikan skripsinya, pendapatannya belum ada, tapi dia menerima allowance dari orang tuanya sekian. Putri suka nongkrong di daerah Jakarta Selatan, dia suka sipping coffee on the weekend. Pokoknya dia let's say kalau zaman sekarang tuh anak skena lah, dia tahu lokasi segala macam. Jadi sosial media yang akan menarik Putri itu adalah konten-konten bahasa yang dekat dengan orang-orang yang kita personifikasikan. Nah, itu adalah bentuk lah dari setting the tone and language. Memang akan awal-awal akan bahasa ininya tuh bahasa slangnya puyeng gitu teman-teman, kayak wah ini gimana ya caranya kita bisa menyatukan karena ada elemen ternyata target range umur brand kita ini kita menyasar umur 18 sampai 35, itu aja ada beberapa generasi di situ kan, ada mungkin generasi Z, ada generasi millennials, mungkin ada juga boomers gitu. Nah, bagaimana tuh kita mengcapture atau bisa merepresentasikan bahasanya? Ternyata bahasanya mungkin instead of menggunakan Anda, bisa menggunakan kata kamu. Karena tonality-nya kalau menggunakan Anda kesannya terlalu formal dan terlalu serius gitu. Sedangkan brand yang misalnya lagi ditawarkan ini adalah let's say hand body gitu ya. Hand body khusus uh, untuk apa namanya digunakan di daerah tropis gitu. Nah, kita pakai bahasa yang kita bilang, oh harganya ternyata cuma 59.000. Pakai bahasa Inggris, apa nggak jiper customer kita kalau menggunakan menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Sedangkan orang-orang yang dengan range harga tersebut sepertinya lebih bisa di-cater dengan penggunaan bahasa mungkin ternyata bahasa mixture. Apa tuh artinya bahasa mixture? Bahasa mixture itu orang yang ngomongnya mereka ngerti bahasa Inggris sedikit-sedikit, tapi misalnya kayak tidak perlu ditulis um, body lotionnya ini atau body lotionnya ini nggak perlu sampai ditranslate jadi apa namanya lotion untuk tubuh gitu. Ternyata cukup pakai kata body lotion orang sudah ngerti, tetapi um, captionnya mungkin bisa lebih ringan gitu. Jadi set tone dan language itu sangat penting, itu dasar sekali. Kalau kita sudah tahu siapa target market kita, penggunaan bahasa itu bisa dengan mudah gitu. Apalagi kalau ternyata campaign produk-produk kalian ternyata ada nih yang dilansir untuk
baju-baju misalnya ya, bajunya sifatnya baju-baju kantoran gitu. Mungkin akan bisa menggunakan term-term yang terkait dengan apa namanya pegawai kantoran gitu. Jadi tone-nya pun juga mungkin akan sedikit lebih dewasa. Jadi personifikasi branding itu sangat dekat dengan setting the tone and language gitu ya. Nah, ada beberapa memang brand-brand yang menggunakan strategi bahasa-bahasa atau tonality language yang sedikit nyeleneh gitu ya. Seperti makaroni yang apa namanya franchise makaroni yang cukup terkenal karena saya kurang nyaman ngomongin nama brandnya ya. Atau em, eh, brand-brand yang menggunakan personifikasi yang mungkin kurang baik gitu ya, seperti let's say rawon setan atau apa namanya makan-makanan yang mungkin penamaan copywritingnya tuh agak nyeleneh gitu ya. Nah, itu adalah salah satu strategi juga sebenarnya. Tetapi dari situ mereka sudah bisa apa ya namanya bahasa ininya ya, mentap in siapa audiens mereka gitu, siapa em, pasar mereka gitu. Jadi mungkin makaroni tadi gitu ya, mereka tidak akan merich untuk customer size A gitu atau yang levelnya high end gitu. Tapi untuk masyarakat yang levelnya memang di size B, C atau D gitu ya. Jadi em, itu adalah cara mereka juga menentukan customer mereka siapa gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, create killer titles. Nah, judul itu sangat penting. Judul itu sangat penting, terutama kalau kalian menggunakan, terutama untuk email marketing atau push notification copywriting, itu sangat penting. Untuk channel-channel yang memiliki limitasi dari karakter seperti media sosial X, TikTok, kemudian push notification di aplikasi, gitu ya. Penggunaan killer titles atau title yang sangat menarik akan meningkatkan konversi klik untuk orang membukanya gitu. Jadi sangat penting. Create a connection with the reader. Jadi bacain tuh. Lihat tuh rajin-rajin. Kalau saya suka banget lihat di X gitu ya atau di Twitter. Orang lagi sering ngomongin apa sih? Kata-kata trending tuh lagi sering apa sih gitu. Em, apa namanya? Apa yang bisa kita gunakan dari kata trending ini? Apakah kata trending ini sesuai dengan branding kita yang bisa kita injek sebagai kata-kata atau copywriting yang bisa kita gunakan gitu kan? Kemudian use action verbs. Nah, action verbs itu seringkali untuk call to action ya. Jadi kayak beli, belanja, lihat, terus habis itu unduh, klik gitu ya. Make comparisons. Comparisons pun juga boleh gitu ya. Copywriting itu um, kalian bisa bikin beberapa opsi dulu gitu. Jadi jangan langsung kayak oke bikin satu option gitu. Coba deh dibikin dua opsi, tiga opsi dengan formula-formula kalian kan banyak tuh formula yang udah kalian pelajarin. Coba deh saya bikin untuk konteks ini saya bikin dengan AIDA, yang satu lagi pakai Slap. Mana yang lebih menarik gitu. Kemudian copywriting juga bisa menggunakan numbers dan survey. Biasanya ini untuk consideration kalau di ACC. Untuk awareness juga bisa. Jadi untuk menunjukkan bukti nyata bahwa em, untuk meningkatkan convincing, kepercayaan orang ketika membaca. Menurut apa namanya? 9 dari perempuan yang menggunakan 9 dari 10 perempuan yang menggunakan DAF kalau kalian sering lihat tuh atau apa namanya 8 dari 10 orang yang menggunakan Pepsodent kayak gitu kan. Jadi mereka biasanya menggunakan survei itu. Kemudian anticipate objections. Jadi kita antisipasikan ketika kira-kira tuh apa sih yang bisa menjadi bumerang ketika kita melakukan sebuah promosi atau kata-kata atau copywriting gitu ya. Misalnya kayak em, pertanyaan-pertanyaan kayak takut rambut kusut atau ya kalimat-kalimat yang bisa menjadi objection gitu ya yang kurang baik. Nah, lalu latih terus tuh persuasi kalian gitu. Kemudian yang paling penting adalah sebagai copywriter tell the stories. Jangan lupa narasikan brandnya gitu ya. Lalu bisa juga dengan menggunakan pertanyaan tadi ya.
bosan dengan kehidupan apa kegiatan weekend itu aja gitu. Misalnya kalian mau menjadi copywriter untuk perusahaan traveling gitu ya. Lalu pertama-tama salah satu tekniknya juga bisa digunakan sesuai dengan cara kamu ngomong. Jadi tulis aja dulu pakai cara kalian ngomong tuh gimana. Enak nggak? Kalau udah enak, coba kita ubah beberapa kata yang sesuai dengan brandnya gitu. Dengan branding atau arahan tonality dari brand yang kita lagi pegang gitu. Kemudian bisa juga emphasize the main topic of the content. Nah, teman-teman suka lihat nggak sih ada beberapa bentuk copywriting tuh di captionnya dia capital gede. Karena ada beberapa teknik dari copywriting itu, penggunaan emphasizing itu bisa dengan kata tanda seru, atau di bold, atau dibikin capital semua, untuk mendekatkan orang itu supaya ingat dengan keyword tersebut gitu. Atau bisa juga penggunaan hashtag yang sering digunakan. Jadi bisa juga dengan emphasize seperti itu. Lalu jangan lupa ketika kita melakukan copywriting, salah satu teknik yang lain adalah ya kita ceritakan benefit dan pengalaman saat menggunakan brand tersebut, gitu ya. Jadi tadi ini ada 14 teknik. Jangan dipusingin. Apakah semua teknik bisa digabung? Bisa banget. Bisa sekali gitu. Em, Kalau kalian udah tahu target audience, sudah tahu set the tone, kalian udah tahu cara bikin killer titles, terus kalian nulisnya mempromosikan sell benefits aja, atau mau emphasize the main topic, atau kalian mau menggunakan numbers and survey juga gitu. Elemen-elemen teknik-teknik ini tuh sebenarnya adalah salah satu tips aja untuk supaya pengembangan copywriting kalian tuh semakin bervariasi gitu. Dan jangan lupa core dari copywriting itu adalah berlatih, 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 dan berlatih gitu. Nah, ada beberapa elemen nih di eh, copywriting gitu ya. Elemennya itu sudah pasti dekat apa yang em, dari teori-teori sebelumnya yang sudah diterangkan dari sisi copywritingnya. Yang pertama, elemen copywriting itu harus menciptakan urgensi gitu. Urgensi itu tuh kesegeraan, orang jadi pengen berbuat, melakukan aksi. Kemudian menciptakan sebuah koneksi, ya, membuat specificity, artinya itu adalah penjelasan terhadap suatu hal, gitu ya. Specificity detail dari sesuatu yang spesifik gitu. Kemudian bisa juga elemen dari copywriting itu dalam menjelaskan sebuah transformasi, adanya perubahan sebelum dan sesudah penjelasan manfaat. Exclusivity itu adalah rasa eksklusif terhadap target market yang diinginkan. Reciprocity, timbal balik gitu ya. Jadi adanya engagement gitu, adanya aktivitas yang terjadi ketika membaca copywriting kalian. Kemudian social approval. Ketika dibuat copywriting itu alangkah baiknya memang mendapatkan um, approval dari sosial, tidak ada uh, apa namanya hal yang berbau negatif gitu. Tetapi tadi ya, beberapa brand memang mengambil langkah untuk sedikit nyeleneh supaya bisa mendapatkan atensi gitu. Padahal sebenarnya em, itu tadi gunanya copywriting itu juga menciptakan afeksi. Afeksi itu rasa nyaman ketika orang membaca. Dan juga authority gitu ya, untuk menunjukkan otoritas dari brand tersebut. Mereka ini tuh em, spesifikasinya atau produk yang mereka tawarkan, forte-nya tuh kuatnya tuh di mana sih gitu. Lalu elemen of copywriting itu juga menunjukkan komitmen karena konsistensi dari sebuah copywriting itu akan memperlihatkan konsistensi dari sebuah brand tentang komitmen mereka dalam menjaga citra atau image dari brand mereka. Yang terakhir itu adalah scarcity. Scarcity kan kalau artinya itu adalah kelangkaan ya. Sebenarnya maksudnya itu adalah adanya uniqueness gitu, adanya uniqueness, adanya hal yang bersifat distintif yang membedakan brand kalian dengan brand yang lainnya. Meskipun kalian menawarkan produk yang mirip, tapi cara menyajikan, cara cara display, cara penggunaan kata, cara penggunaan jargon yang kalian gunakan dalam copywriting itu harusnya saling berbeda
gitu, supaya bisa menciptakan citra atau image dari brand tersebut sehingga tetap ada distinktif, sehingga menarik kalangan-kalangan yang sesuai dengan apa yang kalian sudah set gitu sebagai brand. Nah, kemudian em, gimana sih caranya bikin copywriting yang bagus gitu ya? Ini menurut Seth Godin nih ya, orang tuh nggak beli cuman barang dan jasanya, tapi beberapa orang, orang tuh juga percaya karena mereka punya relasi keterkaitan terhadap cerita dan nilai magis suatu brand gitu. Kenapa orang itu sangat terobsesi untuk beli let's say tas Louis Vuitton, ya kan? Copywriting Louis Vuitton tuh nggak pernah loh mereka bilang kayak yang ini palsu, yang ini asli. Mereka diem aja. Tapi anagram Louis Vuitton terkenal kan? Dari simplicitas copywriting mereka, mereka selalu menekankan craftsmanship yang mereka ciptakan, craftsmanship yang mereka buat gitu ya. Orang itu percaya nih dengan ceritanya si Louis Vuitton karena dibuat dengan handmade, ada artisannya, kemudian anagramnya itu punya cerita sendiri, sehingga menciptakan sebuah relasi tersendiri. Nah, ketika dia sudah berhasil dengan narasi cerita dari brandingnya, menciptakan desire seseorang untuk memilikinya. Bahkan ketika mereka tidak memiliki, mereka rela memberi yang palsu terlebih dahulu. Nah, itu adalah sebentuk satu kesuksesan dari branding yang didukung dengan sinergi terhadap image dan juga copywriting gitu. Nah, lanjut kita ambil contoh gimana sih cara bikin headline yang punchy gitu ya. Artinya tuh langsung jedor, langsung menarik, orang langsung suka gitu. Nah, kalau di Inggris em, itu ada namanya power words ya. Power words itu adalah kata-kata yang powerful, kalau digunakan tuh orang pasti langsung kayak wow gitu. Nah, em, apa namanya, power words ini tuh bisa menggantikan gitu ya. eh Jarang banget digunain, tapi sekalinya dia dipakai, em, itu bisa menggantikan beberapa hal gitu. Kayak kalau bahasa Inggris itu banyak ya. Kayak misalnya kan huge, top, best, great. Itu kan kata-kata yang umum ya. Tapi ketika eh, em, misalnya kita menggunakan kata eh, top notch atau best in class gitu, itu udah bisa mendistinktif tuh karena kata-katanya itu beda dengan cuman the best, the great gitu ya. Atau hmm, selain top notch tuh kita juga biasa menggunakan di power words tuh um, apa namanya, bukan kalau the most kita sering pakai ya kan, tapi kata-kata yang jarang digunakan gitu. Um, Trailblazing gitu. Jadi orang tuh kayak wah, puyeng nih kata-katanya. Tapi untuk bahasa Inggris itu sangat mudah menggunakan power words karena kosakata mereka sangat sangat terbatas gitu ya. Dan kata serapan mereka nggak sekompleks kata serapan copywriting bahasa Indonesia. Makanya jujur, kalau saya lihat orang yang bisa melakukan copywriting bahasa Inggris, I have to say it's amazing, yes. Tapi it's not as easy as orang yang bisa melakukan copywriting di bahasa selain bahasa Inggris. Salah satunya bahasa Indonesia. Yang kompleksitas bahasanya itu sangat unik gitu ya. Ada kata serapan, kemudian ada 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 bahasa daerah gitu. Jadi em, kita akhirnya tidak bisa bermain di power words, tapi kita bisa menggunakan tadi gimmick words atau viral words. Lagi apa sih yang sering digunain? Ini salah satu, ini agak jadul ya contohnya. Tapi misalnya kayak em, dulu tuh suka takut banget loh gitu kan. Jadi kayak kata takut banget itu tuh sebenarnya adalah kata yang em, bukan konotasi yang positif kan. Tapi di sini adalah takut banget itu menggambarkan sesuatu yang amat sangat keren gitu. Ya kan, kalau anak sekarang bilangnya kayak takut. Nah, takut itu artinya sebenarnya bukan bukan buruk, tapi dia kayak wow, you're there gitu ya, Riz gitu.
Jadi em, apa namanya bisa digunakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu gitu. Kayak nggak ada obat gitu kan. Jadi kata-kata yang memang sangat punchy yang kalau orang dengar tuh oh oke gitu. Kalau saya sekarang tuh lagi sering orang pakai iya lagi. Nah, itu tuh sering tuh di caption pakai iya lagi gitu kan. Jadi bisa digunakan. Dan punchy headline itu kalau di Indonesia sebenarnya adalah relevansi terhadap apa yang lagi terjadi di sekitar gitu. Copywritingnya lagi sering pakai apa, coba inject deh gitu. Kalau ternyata memang sesuai dengan brand Anda, pas gitu ya, brand kamu cocok ya udah, go, use it gitu. Karena bisa menciptakan viralitas gitu. Nah, si punchy headline ini juga perlu adanya dengan tadi content alignment ya terhadap tone of voice. Kemudian kita harus update secara reguler gitu ya. Kita harus tahu audiens kita tuh kayak gimana sih. Mereka tuh apa namanya range usianya seperti apa, cowok atau kebanyakan laki-laki atau perempuan gitu. Jadi karena bahasa laki-laki sama bahasa perempuan bisa berbeda gitu. Dan copywriter itu nggak semua copywriter itu bisa mentap in bah produknya itu mungkin agak netral gitu, agak yang lumayan bisa digunakan oleh dua gender. Tapi misalnya untuk brand-brand tertentu gitu ya, bahkan waktu saya di em, video.com, teman-teman yang memang eh, memegang video sports, sosial medianya, saya lebih memilih memang bukan saya mendiskriminate atau mendiskriminasi gender, tetapi karena audiens um, di video.com penontonnya itu untuk yang video sports lebih banyak laki-laki, maka kami lebih memilih social media personnya adalah laki-laki gitu. Karena bahasanya mereka punya term-term bahasa yang berbeda. Sedangkan ketika masuk ke video originals, karena kita personifikasi dan brand targetingnya lebih banyak di perempuan usia 18 sampai 35, maka social media spesialis yang nulis captionnya itu adalah perempuan gitu. Jadi bisa kelihatan kok angle-nya ketika saya coba untuk kayak misalnya waktu ini si social media specialist saya yang laki-laki lagi sakit gitu. Nah, di took over nih sama head of social media yang perempuan. Akan sedikit terasa berbeda meskipun udah di level head gitu ya, copywritingnya. Tetapi sebagai copywriter kita juga harus bisa beradaptasi dan melihat konstruksi kata yang sudah diciptakan oleh copywriter sebelumnya, kita bisa mainkan dengan kata-kata yang sudah existed gitu. Tetapi ada term tertentu misalnya atau spesifikasi kayak social media video sports gitu ya. Itu biasanya harus orang yang punya interest didukung dengan interestnya gitu. Nggak bisa sih orang yang kayak nggak punya interest ke produk tersebut. Jiwa dan rasa dari copywriting itu akan terasa berbeda sama orang yang memang benar-benar punya interest dan menciptakan copywriting yang sesuai dengan audiens dan juga em, ekosistem dalam channel tersebut gitu. Nah, kemudian content alignment itu juga tadi ya, revising, refreshing, replacing gitu ya. Untuk terhadap apa-apa yang lagi current, apa-apa yang lagi trending, apa-apa yang lagi apa yang lagi terjadi di sekitar Anda gitu. Nah, kita akan masuk ke tahapan yang lumayan kompleks nih teman-teman. So I need you to be present karena si persuasive copywriting ini adalah tahapan yang memang lumayan tricky untuk seorang copywriter atau untuk seorang marketer dalam mempelajari gitu ya. Jadi ketika membuat persuasif copywriting atau copywriting yang persuasif, em, kalian itu harus memiliki motivasinya dulu. Motivasinya tuh dasar dari copywriting yang kalian mau buat ini tuh tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah atau menambah untuk meyakinkan seseorang dengan logika, jadi berdasarkan research, polling atau expert, atau kalian mau mempromosikan sesuatu gitu, atau menawarkan jasa yang menarik gitu ya, karena memberikan pleasure gitu. Nah, apa yang harus ada di copywriting persuasif itu adalah kejelasan dari kenapa brand ini ada, masalahnya apa,
apa yang dia tawarkan, penawarannya apa, ya, apa yang dia tawarkan, dan kalau dia menawarkan ini, kenapa jasa penawarannya ini tuh lebih baik dari yang lain, sehingga baru ditutup dengan triggering CTA, gitu ya, limited atau shop now, buy now, apalah jenis-jenis lainnya. Terus, ketika kalian mau bikin persuasive copywriting, kalian harus tahu nih goalnya. Jadi jangan em, nggak tahu ketika bikin goals. Dan sudah pasti ya, tadi kan tahapan pertama, set your goals gitu ya. Apakah mau engagement, atau mau virality, atau mau branding, atau mau sales. Yang paling saya sarankan, avoid focus on virality. Karena virality is something that you cannot measure, nggak bisa langsung di measure. Kita nggak tahu kita viralnya kapan. Tapi kalau engagement, branding gitu ya, branding itu adalah ketika orang follow Anda, itu berarti branding Anda udah mulai berhasil. Sales itu adalah tahapan terakhir yang paling bisa diukur karena orang sudah tertarik gitu terhadap brand Anda. Kemudian key message gitu ya. Key message-nya itu ada beberapa kan gitu. Ada yang sifatnya motivasi, pain and pleasure tadi ya, pain point atau pleasure, dan ada 6 key persuasion. Nah, nanti saya akan terangin tuh. Key persuasion-nya tuh enam-enamnya apa. Kemudian overcome critical factors gitu ya. Jadi hal-hal yang kritikal tuh kayak ketika kalian jadi seorang copywriter untuk menciptakan copywriting yang persuasif, kalian nggak boleh tuh nggak ngerti konteksnya. Nggak bisa. Harus ngerti konteks dari brand Anda, campaign Anda, konsep campaignnya, key message utamanya itu apa. Terus kalian harus overcome writer's block. Nah, ini sering sekali. Terutama orang-orang yang sering bikin caption, nulis gitu ya. Kita sering writer's block tuh. Aduh, bingung gitu. Gimana nih cara bikinnya gitu ya. Ya udah, jangan dipaksain, istirahat dulu gitu. Ketika kalian mengerjakan sebuah copywriting, intens, mandek, jangan dipaksain karena copywritingnya nggak akan maksimal. Give yourself a break. Istirahat dulu aja. 10 menit, 15 menit. Alihkan, terus balik lagi gitu. Atau kalau misalnya bingung, cari inspirasi. Sama seperti burnout ya. Nah, dan juga hindari plagiarism. Plagiarism itu adalah plek ketiplek ngikutin kata-kata yang udah dibikin. Tapi kalau kata-katanya common gimana? Oh ya udah, aman gitu. Tapi misalnya juga kayak kemarin sempat jadi masalah ya, TBL gitu kan, takut banget loh. Ternyata kreatornya, which is Bondol, em, salah satu kreator TikTok, dia protes. Kenapa brand-brand ini sudah menggunakan kata TBL tanpa izin terlebih dahulu ke beliau gitu ya. Nah, alangkah baiknya sebagai seorang marketer kita bisa clone atau izin. Tetapi memang kalau dari segi bisnis side atau em, bisnis point of view, ketika sebuah kata-kata tersebut belum dipatenkan atau belum dimiliki sama sebuah brand gitu ya, atau sebuah individu ya bebas-bebas aja digunain gitu. Tapi yang pasti plagiarism itu akan dapat dengan mudah diketahui oleh customer gitu. Jadi semakin natural Anda menciptakan kata-kata, semakin baik sebenarnya daripada come up with something yang sudah viral dan berulang-ulang. Itu mungkin harus dipikirkan dulu nih cara ngambil angle-nya gitu. Dan tetap harus menginjek dengan style dari brand Anda. Nah, ini dia tadi steps of persuasing-nya. Kan kita udah set goals-nya ya. Goals-nya itu tadi apa aja nih untuk nge-measure. Kalau engagement itu impression sama clicks ya. Kemudian virality, word of buzz, impression, dan clicks gitu. Nah, words of buzz ini yang paling susah untuk di-measure gitu. Kita berasa kayak, oh ternyata kita viral ya gitu. Nah itu tuh em, baru terasa kalau memang kita benar-benar menggunakan word cloud, menggunakan jasa dari third party untuk mengukur gitu. Apakah kita reach-nya seluas itu atau enggak. Kemudian branding. Branding itu sebenarnya tadi saya bilang ya, ketika orang sudah follow tuh sudah cukup. Tapi ada tools-nya tuh untuk melihat image kita, perception kita dengan menggunakan brand health tracking. Again, itu menggunakan third party. Nah, kalau sales kita bisa lihat ya dari impression. Orang setelah dia melihat, dia klik, kemudian kita ukur, kemudian dia masukkan ke keranjang, baru menjadi sales gitu.
goalnya tetap di sales. Nah, jadi goalnya itu harus tahu. Karena ada beberapa campaign dia cuma mau branding aja, dia nggak mau sales. Ada beberapa campaign, oh dia cuma mau engagement aja, atau dia mau recall customer yang lama supaya bisa jadi sales, atau dia mau tap in customer baru supaya orang at least klik dulu deh gitu. Jadi em, semua itu punya fokusnya masing-masing ketika kita buat copywriting. Tapi setiap copywriting atau tahapan-tahapannya itu memang harus dipersiapkan gitu. Kalau dia udah di engage, terus gimana nih supaya dia mau beli? Biasanya akan ada follow up copywriting gitu. Nah, key message creations itu adalah tadi ya, untuk menciptakan motivasi adalah pain gitu. Painnya itu wah kalau misalnya ini terbatas, kalau ini jumlah terbatas aku harus beli sekarang dong. FOMO atau kehilangan gitu. Sedangkan kalau pleasures itu oh apa nih kelebihan produknya, kemudian promosinya gitu ya. Kemudian key persuasion. Key persuasions itu adalah yang pertama resiprokal, gitu kan? Resiprositas. Dia menawarkan apa gitu, benefitnya apa. Commitment and consistency itu ya intinya untuk mendapatkan apa namanya data atau informasinya gitu. Social proof juga data showcase, personal liking itu testimoni atau endorsement, scarcity itu tadi ya gitu ya kayak wah apa namanya distinct banget nih kalau aku nggak punya brand ini sayang banget. And then the authorities itu adalah endorsement. Nah, untuk menciptakan copywriting ini kan kayaknya tadi, aduh formulanya banyak banget, Van. Terus ininya kok kayaknya ribet sekali sih. Sebenarnya intinya tuh sama kok kayak kita bikin copywriting. Tapi kita harus memperhatikan stage-stage-nya tadi, goalnya tuh mau apa, dan kalimat apa sih yang cukup persuasif gitu. Kalimat-kalimat apa, elemen-elemen apa nih yang harus saya tambahkan. Nah, yang paling penting tuh ini nih. Kalian harus punya elemen ini di copywritingnya untuk menciptakan persuasive copywriting. The why, solving problemnya, penawaran produknya, kemudian kenapa produk ini lebih baik, dan kalian tutup dengan CTA-nya gitu. Nah, coba sekarang kita tes ya, teman-teman. Em, yang mana menurut teman-teman, ini kan ada dua nih, ya, yang di ini ini kiri atau kanan ya. Pokoknya yang di sini berasal dari Korea, pusatnya kecantikan Asia Timur. Nasifik hadir untuk membuatmu semakin cantik. Terus yang kedua, ini yang B, berasal dari Korea. Nasifik hadirkan rangkaian skincare berbahan natural yang memberikan kesan calming dan cocok digunakan bagi pemula. Mana yang lebih convincing? Mana yang lebih persuasif? Yang B. Oke. B. 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 Ada yang jawab A. Oke. A. Oke. Kenapa yang jawab A kenapa? Yang jawab B kenapa? Yang A Korea Pusat ada berasal dari Korea pusatnya kecantikan Asia Timur. Nasifik hadir membuatmu semakin cantik. Kalau yang B berasal dari Korea, Nasifik hadirkan rangkaian skincare berbahan natural yang memberikan kesan calming dan cocok digunakan bagi pemula. A, semua orang pengen cantik. A, value dan memanfaatkan. Iya, oke, oke, betul. Ini kita ngomongin yang Nasifik dulu ya, belum Deorex ya. Jadi, yang lebih persuasif itu adalah sebenarnya yang B. Kenapa? Karena kalau yang A ini dia hanya menunjukkan asalnya Nasifik dari mana, dia bikin cantik gitu. Sedangkan yang kita perlukan itu adalah kelebihan Nasifik ini apa? Ternyata Nasifik ini punya bahan natural, kesannya calming. Nah, memang cocok digunakan bagi pemula. Kalau dari bagi pemula saja cocok, pasti kesannya semua orang bisa menggunakan gitu. Jadi ini lebih persuasif. Jadi dia memberikan
pain point-nya dia, dia memberikan dulu nih em, tahapannya. Tadi kita lihat ya, bentar. Tahapannya itu adalah clarity of why gitu ya. Kenapa sih gitu harus harus mau gitu ya? Ya karena dia ini asalnya tuh dari Korea. Nah sebenarnya kan kalau misalnya dilihat, oh karena Korea itu banyak menciptakan skincare ya. Kemudian skincare-nya ini berbahan natural gitu. Oh, terus kalau misalnya natural emangnya kenapa gitu? Dia bisa memberikan kesan calming gitu kan, dan cocok nih buat pemula gitu. Jadi em, kenapa nggak ini aja gitu? Jadi lebih persuasif gitu ya. Nah, CTA akhirnya bisa dilengkapi aja, beli sekarang atau produknya terbatas atau apa. Tapi kalau dari susunan kalimat ini, yang B yang persuasif. Nah, sekarang tadi yang Diorex, kita masuk ke Diorex nih. Yang ini yang A, yang B yang apa namanya tinggal spray gitu ya. Yang A, oke, betul. Ini kayak teman-teman udah makin ngerti ya. Kegiatan segudang pengen ringkes pas pakai deodoran, mau yang tahan lama, semprotin Diorex. Meskipun kesannya bahasanya lebih ringan ya. Kenapa? Karena em, aku pengen ini tonality-nya itu buat orang-orang, semua orang. Jadi ini tuh bisa dipakai sama gender apapun. Dan ringkas gitu ya. Jadinya langsung bisa memberikan bentuk, contoh, dan kegunaan dari si Diorex. Sedangkan kalau dia tinggal spray aja pakai Diorex gitu. Semua, sedangkan deodoran yang pakai spray itu nggak cuma Diorex ya. Jadi eh, tidak menunjukkan banyak keunggulan dan tidak sepersuasif itu. Jadi teman-teman udah bisa mulai nge-sense lah mana yang eh, persuasif, mana yang belum persuasif. Nah, ada yang mau coba nggak nih? Jadi saya mau mungkin ambil 3 orang dulu kali ya, atau ya kita coba 3 orang dulu deh. Ini ada brand namanya Kundal. Dia ini brand personal care asal Korea. Dia baru aja mengeluarkan shampoo halal anti dandruff. Nah, dia memiliki kandungan 5.000 ppm clenbazole yang mengatasi ketombe. Dia bersertifikasi vegan dan halal MUI. Kalau saya challenge teman-teman nih, di sini ada berapa orang ya? Ada 96. Em, untuk buat copywriting yang bersifat persuasif, kira-kira seperti apa? Ada yang berani mau coba? Coba ditulis dulu deh. Saya kasih waktu sampai 20.03, 20.04 deh. Habis itu nanti kalian boleh coba share di kolom chat. Kalau ada yang udah, ini nih, temanya ada di bawah. Kundal merupakan brand personal care asal Korea. Dia melansir shampoo halal anti dandruff. Dia punya kandungan ini 5.000 ppm clenbazole dan yang mengatasi ketombe. Dia memiliki sertifikasi vegan dan halal MUI. Buat copywriting yang bersifat persuasif. Misalnya kalian bikin caption untuk Instagram deh gitu. Jadi mungkin jangan terlalu panjang-panjang, tapi bisa mengcapture semua 3 poin ini dan memperlihatkan mana-mana yang penting. Silakan dicoba. Nanti kalau ada yang mau coba, em, boleh di-share di KP, di type aja di message. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Hmm, Shampoo halal anti dandruff. Menarik nih, udah ada beberapa nih. Hah, oh rambut rontok terus. Udah coba berbagai produk namun efeknya nggak kerasa. Kenalin nih, Kundal Personal Care dari Korea dengan 5.000 ppm Clean Basel yang dijamin ampuh mengatasi Tombe Tomorrow Together juga pakai. Ya buka ini nih, buka buka ininya ya, buka Instagram ya, atau sering lihat di Guardian. Berasal dari Korea, Kundal hadirkan shampoo dengan kandungan 5.000 ppm clean basal. Shampoo anti halal dan draft sudah bersertifikasi vegan dan iya oke. Rambut ketombe, Kundal dari Bengal. Oke, saatnya beralih ke solusi efektif yang dan aman. Kundal, brand personal care asal Korea, hadirkan shampoo. Wow, bebas ketombe. Ketombe jadi masalah buat rambut kalian, suka bikin gatal. Oke, ketombean tapi khawatir dengan shampoo non halal ingredient. Kini hadir Kundal Personal Care. Wah, oke, menarik sekali. Rambut gatal di luar seharian, Kundal hadir dengan kandungan yang berimbang buat atasi masalah ketombe. Terpercaya sudah halal MUI, tunggu apa lagi? Ayo coba sekarang. Nice. Oke. Ini aku baca, nanti aku pilih beberapa yang menurut aku kayak, oh, this is interesting. Oke. Ini ada yang menarik nih. Menurut aku, ini dari yang aku lihat ya. Oke. Rina Amelia. Zaman gini masih ketombean, waktunya ganti shampoo kamu dengan pakai shampoo anti dandruff dari Kundal. Dengan kandungan 5.000 ppm clean basal, halal, bersertifikat vegan, waktunya say goodbye to ketombe. Ini udah lumayan persuasif, which is good. Grade one, shampoo vegan asal Korea. Nah, rambut ketombean bikin kepala gerah. Tenang, Kundal. Oke. This one nice, Naila. Rambut ketombean bikin kepala gerah. Tenang, Kundal asal Korea, brand asal Korea. Sekarang ngeluarin produk shampoo halal anti dandruff dengan kandungan 5.000 ppm clean basal buat ngurangin gatal kulit kepala. Sudah bersifat vegan dan halal MUI loh. Oke. Would have been great kalau nanti Naila bisa kasih CTA. CTA itu call to action. Beli sekarang atau belanja sekarang. Adrian juga oke. Adrian Fauzan Rahman. Rambut kamu masih ketombean, tapi khawatir dengan shampoo non halal ingredient. Tenang, kini hadir Kundal brand personal care asal Korea, shampoo halal anti dandruffmu. Dengan ppm, dengan 5.000 ppm clean basal bersertifikasi vegan dan halal mulai rambut. Oke, rambutmu akan bersih dari ketombe. Oke, Oktaviani Putri Fadila. Ini lumayan efektif nih dia nulisnya. Rambut gatal karena di luar seharian. Kundal hadir dengan kandungan 5.000 ppm clean basal untuk atasi masalah tombe kamu. Terpercaya sudah halal MUI. Terpercaya sudah halal MUI. Tunggu apa lagi? Ayo coba. Jadi dia nggak, I think this is a good idea. Ketika kalian bikin caption, kalian juga mungkin bisa gambarkan visualnya ya. Jadi kayak pasti di kundalnya itu sudah ada tulisan halal atau vegannya. Jadi nggak serta-merta harus dimasukkan nama produknya lagi kayak gitu. Ini adalah contoh-contoh yang menurutku menarik. Em, apa namanya? Ada yang tadi menggunakan pertanyaan, kemudian
memberikan info 5.000 ppm klimbazol gitu ya. Eh, rambut karena ketombe gitu ya. Terus eh, rambut ketombe karena berhijab. Jadi banyak berhijab nggak ketombean buruan pakai kundal. Gatal ketombean yuk buruan pakai kundal. Oke. Jadi sebenarnya at the end of the day tergantung dengan channel atau platform yang kalian gunakan. Tapi melihat dari caption-caption teman-teman sudah sangat apa ya berani menurut saya. Sudah bagus sekali karena berusaha memasukkan em, apa namanya elemen-elemen yang ada. Nah, saya coba challenge diri saya juga bikinin captionnya buat kalian ya. Kalau saya bikinnya tuh kayak apa sih? Saya belum bikin nih. Jadi give me time. I'm gonna make one for you guys. Dengan elemen-elemen ini ya. Kundal personal Korea. Oke. Uh, Oke. Ini kalau saya jadi copywriternya. Di caption ya, yang akan saya masukin ini teman-teman. Jadi eh saya akan cari kalimat yang lumayan punchy dan menarik supaya orang kayak oh gitu. Em, jadi saya ngambil langsung eh, ha- shampoo halal asal Korea. Itu kan melawan semua pain point yang ada ya. Kamu pengen pakai produk dari Korea, tapi nggak ada yang halal gitu. Nah sekarang kita jawab gitu kan. Shampoo halal asal Korea emangnya ada? Ada. Kundal anti dandruff berbahan vegan dengan sertifikasi MUI kini hadir di Indonesia. Beli sekarang. Nah, kenapa saya menghindari eh, kandungan 5.000 ppm klimbazol? Ada yang tahu nggak? Kenapa saya nggak nulis itu di sini? Sudah anti dandruff, oke. Ada pada kesempatan supaya dia penasaran, kurang simplify. Males bacanya kalau ada 5.000-nya. Ya tertera. Oke, pertanyaannya, nah ini ada yang benar nih jawabannya. Pertanyaannya, emang kalian tahu apa itu 5.000 ppm klimbazol? Yap, nggak semua orang tahu guys. 5 ppm klimbazol itu apa? Gitu. Jadi mungkin hanya beberapa orang yang punya kemampuan atau punya interest yang em, apa namanya lebih gitu ya, atau punya hasanah pengetahuan tentang informasi ini gitu. Bisa juga tadi
asumsinya adalah saya akan berasumsi bahwa di packaging sudah ada gitu. Atau mungkin nanti di video campaign sudah disebutkan gitu memiliki kandungan thimerosal. Tetapi apa yang sudah cukup umum dan orang nyaman adalah oh dia bahannya vegan. Kalau vegan itu udah pasti harusnya aman nih dipakai. Udah itu dapat sertifikasi MUI lagi gitu kan. Dan yang saya jual itu adalah shampoo halal asal Koreanya. Jadi hal yang benar-benar kayak wah ini adalah hal yang mendistingsi Kundal nih dibandingkan let's say Sunsilk gitu. Ya kan? Karena saya menyasar memang orang-orang yang punya interest untuk produk-produk atau mereka yang suka K-drama, ibu-ibu yang suka nontonin K-drama atau teman-teman yang suka K-pop gitu. Jadi em, sesimpel itu. Jadi untuk bisa come up dengan angle seperti ini memang perlu latihan teman-teman. Jadi caranya apa ya? Tulis banyak gitu. Jadi emang nggak bisa langsung tiba-tiba, deng, oh apa namanya copywritingnya jadi seperti ini gitu. Nah untuk bisa dapat ide seperti itu ya tadi dia bilang out of the box idenya. Enggak, sebenarnya itu datang dari karena saya udah sering nulis gitu kan. Mana sih angle yang tepat gitu. Kita tuh mau ngambil yang mana gitu. Nah itu memang hadir datang dengan semakin seringnya kita berlatih gitu. Jadi jangan langsung putus asa, tadi copywriting kalian udah bagus, udah banyak gitu ya nih. Nah, yang challenge-nya adalah berikutnya, keep it to yourself aja, lakukan nanti di rumah. Dari copywriting yang kalian udah buat, coba deh eh, kalian itu bikin em, sebuah caption atau copywriting nggak lebih dari 3 kalimat atau 2 kalimat. Itu dulu gitu. Karena em, emang itu memang perlu latihan gitu. Jadi mau nggak mau dari yang kalian udah bikin, coba deh kalian bikin jadi 2 kalimat dulu. Nanti kalian tuh akan tahu sendiri, oh ini kayaknya nggak penting, yang ini nggak penting, yang ini nggak penting. Ini deh gue yang masukin ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Jadi itu adalah salah satu tipsnya. Emang waktu awal pun saya juga em, ketika jadi awal-awal seorang marketer ya waktu itu saya memang bukan spesifikasi langsung copywriter tapi saya konten marketing jadi konten gitu ya. Em, Manajer saya tuh selalu menekankan jangan boros kata Van gitu. Orang itu nggak punya waktu untuk baca semua urentaian kata indah kamu kecuali mereka penyuka majalah. Sedangkan di media sosial orang itu semuanya maunya apa sih informasi utamanya tuh apa gitu. Jadi em, bisa dilihat dari mana yang benar-benar eh, kalian inginkan gitu. Angle apa yang mau kalian ambil? Angle apa yang mendistinct produk ini? Nah, kalau bingung, biasanya tuh dulu saya tipsnya tanya sama brand manajernya atau orang PR-nya. Kamu pakai di press release nulisnya apa gitu? Produk unggulannya apa sih gitu? Nah, itu yang biasanya saya tunjulin gitu. Kalau kamu nulis 5.000 ppm Climazole, pasti ketebak kamu nanya sama orang product development-nya. Karena orang product development bakal bilang, iya nih 5.000 ppm Climazole. Karena ya dia yang mengembangkan produknya. Tapi kita sebagai marketer, itu harus bisa memanusiakan apa yang mau kita tawarkan gitu. Jadi as a copywriter ya itu tadi kita kan storyteller ya. Jadi kita harus bisa menceritakan tuh dengan bahasa yang bisa dimengerti sama orang banyak gitu. Nah, lanjut um, common mistake dari copywriting. Yang pertama, lack of content review itu adalah tadi eh, kita jarang review konten kita. Ya tadi teman-teman kan banyak ya dalam waktu singkat udah pasti nggak langsung bisa mereview kontennya gitu. Tapi next kalian harus review 2, 3 kali, 4 kali baca, baca, baca. Enak nggak ya nih dengernya? Nah, kalau kalian tadi lihat, kalian notice nggak sih cara baca saya tuh kayak lagi nge-voice over iklan? Karena saya mau semua tulisan saya tuh kayak iklan gitu. Jadi tadi ada nadanya kan kalau saya ngomong kayak capek garuk-garuk di depan umum karena ketombe. Nah, itu tuh emang kayak saya pengen tahu potongannya bacanya itu
di mana gitu ya. Mana yang kalian mau tekan gitu. Makanya tadi saya bikin eh, shampoo halal, asal Korea. Emang ada? Yes. Nah, terus habis itu kundal anti dandruff berbahan vegan dengan sertifikasi MUI kini hadir di Indonesia. Beli sekarang. Jadi ada ekspresinya, right? Nah, itu tuh coba deh kalian baca aja tulisan kalian. Menarik nggak? Kalau misalnya pas dibikin jadi suara iklan, dia sebanyak itu, bayangin voice overnya gimana gitu. Nah, itu tuh biasanya trik-trik tips atau trik saya yang lakukan. Jadi saya seakan-akan tuh kayak mau voice over yang iklan, saya baca itu tulisan saya. Terus creating tuh technical content. Nah, tadi tuh technical. Kita banyak sekali yang mau kita masukin gitu kan. Oh, saya mau ini ada sertifikasi MUI-nya, ada halal gitu. Bahkan kalau misalnya tadi di take out sertifikasi MUI pun sudah cukup gitu. Karena kalau udah halal udah pasti dapat sertifikasi MUI harusnya, ya kan? Idealnya gitu. Terus tapi kenapa saya masukkan sertifikasi MUI? Karena ini dari luar negeri. Jadi orang belum tentu nih. Mereka bisa aja dapat klaim halal dari Korea. Tapi apakah benar udah halal dari Indonesia? Nah, untuk mengurangi keraguan audiens Indonesia, makanya saya bilang dapat sertifikasi dari MUI. Tapi saya nggak nulis kan sertifikasi logiknya digunakan di situ. Tapi itu juga hadir karena memang udah sering nulis sih teman-teman. Jadi dulu saya tulisannya juga gitu, tuh technical terlalu banyak, too wordy lah kalau kata bahasa ininya ya. Bahasa copywriter tuh kita bilangnya terlalu wordy, terlalu banyak kata-katanya. Terus terlalu fokus sama produknya, bener kan? Terlalu fokus sama produknya. Mau ngasih tahu si 5.000 klaim bazolnya. Padahal sebenarnya yang unik dari produk itu, ih kapan lagi punya apa shampoo anti ketombe dari Korea. Padahal itu adalah hal yang menjual dibandingkan hal-hal yang lain. Kayak gitu. Atau misalnya kalian tahu nih tadi yang tahu TXT gitu ya. Misalnya kalian pengen nargetin target marketnya yang suka TXT gitu. Pengen punya shampoo kayak TXT atau pengen samaan shampoo-nya sama TXT. Sekarang ada yang halal loh gitu. Jadi kalimatnya tuh bisa dimain-mainin di situ. So, karena kayak gitu jadinya lag tuh on captivating your readers. Karena kalian nggak punya punch apa nggak ada yang mau di punch gitu. Mana nih yang mau bikin captivate? Readers tuh bisa kayak, oh kayak bisa samponya bisa kembaran sama TXT gitu atau shampoo Korea bisa halal gitu. Nah, itu yang mengcaptivate, gitu kan? Terus repeat similar writing formula ini untuk copywriting yang sifatnya kalian dalam jangka panjang. Kalian udah ngasih tahu nih, misalnya nih tadi ya, saya udah bilang shampoo asal Korea gitu. Terus di post berikutnya saya ngomongin lagi shampoo asal Korea. Bosen dong, ya kan? Harusnya saya mungkin bisa mulai tuh menyentuh kayak apa namanya shampoo halal dengan kandungan vegan yang dipakai sama TXT. Jadi kita ngambil sisi Koreanya dari misalnya personifikasi brand K-pop gitu. Jadi eh, bisa diputar-putar, tapi formulanya jangan disamain sama apa yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian overclaiming benefit. Kalau overclaiming benefit ini juga bisa terjadi, tapi biasanya jarang kalau kita sudah tahu apa pakem-pakemannya dari orang product development. Biasanya orang product development itu yang akan mengkontrol, terutama untuk produk-produk personal care, skincare, kosmetik. Tapi kalau misalnya kayak fashion atau apa, kita kayaknya nggak bisa mengoverclaim benefit anyway gitu karena memang produknya beda-beda. Jadi intinya jangan berlebihan juga kita bikin uh, caption gitu ya. Terus too much slang gitu. Udahlah oh my god, abis itu udah pakai OMG, terus habis itu kata-kata yang lain gitu ya dengan slang-slang yang banyak jatuhnya jadinya nggak selaras gitu. Kemudian making it based on assumption. Nah, based on assumption itu adalah ketika kalian nggak terima brief dari informasinya apa, tapi kalian juga ketika melakukan pengecekan data sekunder di internet, kalian nggak dapat informasinya. Jadi jangan bikin, jangan nambah-nambahin gitu. Misalnya kayak, oh K-pop sebenarnya yang pakai TXT, terus kalian tiba-tiba nyiptain kayak, oh sampo ini juga dipakai sama Song Hye Kyo atau sama um,
aktor K-pop lain yang belum tentu benar gitu. Nah, itu jangan. Kemudian grammar and spelling mistakes sudah pasti ya, kemarin kan udah dibilang ya kalau ada typo atau spelling atau grammar yang salah, orang tendensinya tidak ingin belajar produk tersebut. Dan lack of credibility offers. Jadi kredibilitasnya juga nggak ada gitu karena yang bilang kayak wah samponya dari Korea dan udah pasti bisa ngilangin ketombe. Eh, gitu kan. Em, Sedangkan kalian perlu follow up caption yang menarik gitu dan bisa memberikan informasi. Misalnya dengan tadi tuh adanya vegan, sertifikasi MUI itu adalah credibility offers-nya gitu. Nah, itu common mistake on copywriting. Nah, sekarang kita ngebahas tentang kalau saya mau jadi copywriter. Copywriter itu nggak serta-merta role as a copywriter ya, tetapi marketer yang memang dituntut untuk melakukan copywriting. Gimana sih caranya? Gitu. Menurut teman-teman, kemampuan menulis itu ya, writing itu gifted atau dari berlatih? Itu karunia atau apa ya namanya? Karunia Tuhan atau berlatih? Bakat, gifted. Bakat atau berlatih? Both. Oke. Jam terbang important. Jam terbang. Berlatih, berlatih. Praktik, berlatih. Yes. Penulisnya bakat, tapi teknik penulisannya dengan berlatih. Nice answer, Naila. Penulisnya berbakat, penulisnya bakat dua-duanya. Oke. Eh, Kalau menurut saya, kalau gifted atau bakat itu bukan di menulisnya. Karena menulis itu sudah masuk ke technicalities. Tapi linguis, kemampuan berbahasa, ke pemahaman dalam mengerti sebuah bahasa atau kultur gitu ya, dan pola pikir, nah itu biasanya gifted tuh teman-teman. Jadi memang ada yang sangat nyaman ketika mereka menuangkan kata-kata gitu, menjadi sebuah tulisan. Karena gift-nya itu adalah absorpsi terhadap kultur dan relevansi apa yang lagi terjadi. Ada orang yang memang dia butuh dilatih dengan rajin baca, rajin apa namanya, keliling jalan-jalan atau segala macam. Ada orang yang dengan observasi sedikit aja dia bisa langsung nulis gitu. Jadi itu dia gifted. Tapi at the end of the day saya selalu percaya orang yang tekun dan berlatih itu biasanya akan lebih lama bertengger di karir tersebut. Karena ya bukti nyatanya eh, saya bukan orang marketing tadinya. Saya bukan orang yang di awal mula karir saya berpikir saya bakal di dunia marketing gitu. Saya dulu ya sekolahnya hukum gitu kan. Tapi ya dengan latihan, em, dengan belajar gitu, akhirnya copywriting, kemampuan copywriting itu timbul gitu kan. Yang dimana saya pun juga nggak terlalu suka baca orangnya kan. Tapi ya ternyata memang kalau dari sisi saya ada giftednya karena dari orang tua saya memang dua-duanya itu punya basic. Ayah saya memang akuntan, ibu saya ibu rumah tangga, tapi sebelumnya itu mereka bekerja di media. Jadi adalah giftednya ke saya dari segi pola pikir dan cara saya berbahasa gitu. Nah, tapi dari teman-teman saya semenjak saya berkarir, saya melihat sekali kok banyak banget teman-teman saya tuh yang dia nggak punya bakat menulis sama sekali sampai dia bisa jadi menulis dan jadi copywriter yang handal. Caranya apa? Banyak yang dia lakukan, nggak cuma dengan observasi, berlatih, nulis, baca, nongkrong, jalan, lihat sekitar gitu. Jadi Melu menjadi dari luar. Jadi menurut saya menulis itu ya bisa dua-duanya gift and practice, tapi gift itu tidak akan bisa di-enhance kalau kalian nggak berlatih. Dan
tanpa gift, tapi kalau kalian konsisten berlatih, kemampuan kalian tuh akan hadir gitu. Dalam case sekarang kita adalah copywriting. Nah, skillnya dari copywriter tuh apa gitu? Dasarnya tuh apa sih sebenarnya? Yang pasti adaptability, ya, harus bisa beradaptasi tadi. Dalam situasi apapun, dalam situasi angle apapun harus bisa lihat dua angle, teman-teman. Dua, tiga, empat angle gitu. Jadi jangan cuman plek ketiplek ini briefnya, oke, that's it. Oh, tapi harus dilihat dong. Oh, ini tuh ternyata dari Korea ya gitu. Bisa nggak ya saya bilang kayak apa namanya hadir dari negeri ginseng, ya nggak? Habis itu em, hadir dari tanah K-pop gitu kan. Jadi kata-kata itu bisa dimainin, teman-teman. Your adaptability towards terhadap brief yang ada dan menciptakan sebagai kalimat-kalimat yang menarik, beradaptasi disesuaikan dengan audiensnya itu sangat penting. Terus yang kedua, sebagai copywriter, terutama marketer yang dekat dengan penulisan, time management itu sangat penting. Jadi kalau bisa ketika kalian lagi mood, hajar gitu. Hajar itu dalam artian tetap dalam waktu kerja yang pintar ya gitu. Jangan sampai overwork atau sampai burn out gitu. Jadi kerjakan dengan timeline yang sesuai gitu. Karena time management kalian ketika um, in copywriting itu juga dituntut gitu kan. Dan juga tadi adaptability dan kecekatan atau ketepatan dalam menemukan kayak wah ini yang catchy, ini yang tepat nih copywritingnya atau kata-katanya yang punchy itu yang ini. Tuh. Terus copywriter itu juga harus paham problem solving gitu. Jadi masalah yang sedang dihadapi oleh customernya itu apa dan kita tuh harus menciptakan kalimat apa untuk menenangkan customer ini gitu. Jadi kayak oh ternyata mereka tuh struggle-nya adalah untuk mencari shampoo halal tapi asal Korea gitu. Atau mereka tuh sebenarnya pengen pengen variasi baru dari shampoo gitu dan anti dandruffnya tuh itu aja. Gimana kalau misalnya saya angkat dari em, mungkin brand Korea gitu atau produk dari asal Korea kayak gitu-gitu. Nah, kalian harus tahu dulu core problem solvingnya apa. Kemudian grammar and vocabulary ya sudah pasti perkaya. Saya itu tulis kalau saya ragu gitu ya nulis lembab pakai B, nah kita bisa lihat di KBBI. Kalau ragu cek KBBI gitu. Jadi jangan cuman asumsi karena kadang-kadang kalau kita nulis dengan nggak sesuai dengan KBBI atau kayak mungkin niatnya em, apa namanya keren, tapi karena penulisannya ternyata tidak tepat, jadi hasilnya kayak Tapi kalau misalnya memang brand identity-nya adalah happy go lucky, light dengan ekspresif, ya nggak masalah gitu. Tapi ada beberapa brand yang mungkin brandingnya itu adalah uh, well educated, rapih, neat, clean gitu ya. Ketika disalah nulis kan kayaknya aduh gitu. Kemudian research skills. Nah, research itu sangat penting, teman-teman. Kemampuan riset, melihat gitu ya, itu sangat penting. Kenapa? Karena em, riset yang tepat, informasi yang kalian dapat itu bisa menjadi daya informasi untuk menciptakan copywriting yang baru, yang lebih fresh. Sudah pasti copywriter juga harus paham SEO dan konten strategi. Nah, tapi to be fair, saya pun dari segi SEO itu juga pengalaman saya tidak terlalu banyak dari sisi situ. Tapi saya pernah melakukan beberapa project untuk terkait SEO. Yang paling penting itu adalah kita harus tahu apa keywords atau kata-kata yang memang common digunakan orang banyak. Jadi jangan menggunakan keywords-keywords yang tidak mungkin diciptakan sama orang atau digunakan sama orang. Bahkan beberapa keyword itu dulu saya juga bidding sama SEO spesialis saya itu kita mungkin bisa juga tap in keywords-keywords yang typo yang dekat dengan kata-kata tersebut gitu. Nah, kadang-kadang tuh orang tuh nulis ya udah typo aja gitu, yang penting keluar gitu kan di search engine. Nah, itu juga harus dipikirkan. Konten strateginya juga harus punya gitu, harus tahu. Oh,
mengarahnya kemana ini apakah untuk awareness strategi kontennya atau untuk sales atau ini untuk recall di audience gitu kan. Kemudian tadi, nah kalau tadi yang kita lakukan caption itu adalah sebenarnya creative writing. Jadi creative writing gitu dengan berbagai macam angle, terus habis itu berbagai macam style menulis gitu ya. Jadi creative writing itu memang come up dengan rajin-rajin berlatih. Terus terakhir editing. Nah, editing itu adalah essential skills yang perlu dari seorang copywriter. Dia harus bisa mengedit, apalagi kalau nanti posisinya sudah senior. Biasanya senior itu nanti akan mengedit copywritingnya si juniornya, junior copywriter. Nah, tadi ya, sebelumnya kita harus tahu dulu nih siapa sih sebenarnya copywriter. Copywriter itu menulis kata-kata yang bisa menggerakkan audiensnya untuk berlaku sesuatu gitu. Kemudian copywriter itu biasanya mereka bikin copywriting di iklan, di website dan berbagai material marketing lainnya. Ada juga yang biasanya mereka tuh jago untuk bikin catchy slogans, creating attention headline ya, tadi headline yang punchy dan juga menulis persuasif sales copy gitu. Nah, copywriter ini kadang-kadang ada dia stand alone sebagai dia sendiri copywriter, ada juga yang digabung, misalnya PR. Nah, dia juga menulis tuh PR copywriting ya kan. Social media ternyata salesnya bukan cuma bikin konten doang, tapi dia harus bisa nulis caption gitu kan. Kemudian email marketer gitu. Dia harus bisa bikin headlines yang menarik, komponen-komponen email yang menarik gitu. Di desainnya juga yang menarik. Performance marketing. Mereka juga harus bisa bikin caption yang menarik. Eh, tapi itu tergantung struktur kantornya dan struktur kantor dan struktur tim marketingnya. Jadi kadang-kadang ada yang memang dedicated copywriter, ada yang memang apa namanya di blend in atau digabungkan dengan role marketing lain. Tipe-tipe copywriter itu ada beberapa. Ada copywriter yang memang datang dari agency, gitu ya. Dia di hire, biasanya mereka punya divisi copywriter. Kemudian company copywriter, biasanya em, mereka punya copywriter yang memang di hire sebagai copywriter dan freelance copywriter. Nah, copywriter ini mereka biasanya mengerjakan beberapa project gitu. Jadi nggak serta-merta cuma mengerjakan sosial media, mungkin dia juga bisa harus bikin caption untuk push notification, email marketing. Nah, dulu tuh pernah di kantor saya di Pomelo, saya dulu adalah content marketing. Saya harus bisa nulis caption untuk social media, campaign, dan buat brief campaign gitu ya. Dan copywriting ada di iklan, terus voice over, segala macam. Tapi dengan semakin berkembangnya perusahaan Pomelo pada saat itu, saya udah nggak bisa tuh handle copywriting karena saya udah harus manage campaign. Akhirnya saya mengajukan ke manajer saya, ke VP saya bisa nggak ya punya copywriter karena saya butuh orang yang benar-benar bisa berbahasa Inggris untuk menyiapkan copywriting untuk saya gitu. Dan dia tahu branding angle kita. Nah, jadi dia tugasnya adalah membuat caption aja, visual direction, campaign direction, key message itu dari saya, tapi dia bisa mentranslasikan menjadi copywriting. Waktu itu dia megang email marketing untuk judul caption apa subject email, kemudian push notification, kemudian press release, kemudian advertising flyers, semua kata-kata bahasa Inggris captionnya tuh mereka gitu. Jadi itu enaknya benar Alfa Trianisa. Waktu itu pemilu sudah semakin besar, jadi spesifik sekali tugas copywriter ya. Bahkan saya waktu itu hire copywriter bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia gitu. Jadi eh, mereka berempat itu bagian dari tim saya sebagai content manager em, memegang content marketing strategi dari sisi campaign, kemudian branding, kemudian mereka yang megang dari sisi copywriting. Jadi mereka tetap di bawah pengawasan saya gitu. Jadi copywriter itu juga bisa stand alone as a function gitu ya, tapi biasanya mereka tetap di bawah salah satu marketing.
Nah, yang terakhir itu adalah freelance copywriter ya. Jadi freelance copywriter ya dia lebih freelance. Jadi dia based on demand. Nah, kalau sekarang tuh sering banget ya, kayaknya ada beberapa teman-teman yang di hire sebagai untuk bikin caption, push notifications gitu di beberapa aplikasi gitu. Jadi itu mungkin bisa dicek. Sedangkan kalau copywriter itu juga ada beberapa yang sampai pengembangan konten gitu. Jadi mereka bikin mood board, strategi dan segala macam. Jadi copywriter itu ada yang sampai levelnya ke content writing juga gitu di hire-nya. Jadi it depends dari kemampuan kalian gitu. Nah, how to use AI to write better. Nah, ini yang kita harus mulai pelajari kan karena dari kemarin gimana sih cara nulis copywriting computer based gitu ya, pakai AI. Terus bisa bikin, emang beneran bisa bikin lebih mudah? Yes. Copywriting AI itu bisa membuat em, apa namanya tools yang tujuannya adalah enhance, leveling up untuk menghadirkan engaging writing dengan various purpose. Kemudian untuk bisa menghindari plagiarism dan tapi yang paling penting itu adalah harus ada personal touch kalian. Dan briefnya tuh harus benar, teman-teman. Itu yang challenge-nya. Kalau dari AI. Kita harus bisa nge-brief dengan benar supaya apa tadi key message yang kita pengen lakuin itu bisa masuk gitu ya. Dan em, apa namanya? Kita harus make sure juga nih informasi yang mereka keluarkan atau caption yang mereka buat itu benar-benar nggak sama dengan brand lain. Dan jangan lupa add your personal touch. Maksudnya gimana sih gitu ya? Nah, ini toolsnya dulu aku kasih tahu. Kalau untuk copywriting tools konten, personally saya paling sering pakai ChatGPT. Pernah nyoba Jasper AI, Only Writer juga pernah. Tapi aku lebih nyaman pakai ChatGPT. Dan timku di kantor juga pakai ChatGPT. Terus untuk copy improvement tuh maksudnya apa? Biasanya ini untuk kalimat-kalimat bahasa Inggris gitu ya. Biasanya pakai DeepL, Quillbolt, kemudian WordTune. Terus juga untuk si copywriter teman-teman bisa ngelihat nih. Kalau pengen ngelihat email marketing inspirasi buka di mail.com. Itu adalah website yang mengumpulkan seluruh email marketing yang ada di dunia. Masuk semua ke situ. Jadi kalau udah stuck mau nyari judul atau mau nyari inspirasi ya pakai bahasa Inggris ya ke milk.com. Kemudian selalu baca nih, sepertinya saya juga pernah share ini di awal fundamental marketing ya. Buka terus SNS authorities account, akun-akun social media authorities. Artinya apa tuh? Yang seperti Jakarta Go, kemudian narasi, otoritas-otoritas media atau brand-brand seperti Sociala yang kayak gitu-gitu. Jangan lupa juga buka digital media atau digital magazine dan letter count. Letter count itu untuk menghitung karakter gitu. Jadi terus karakter oh, oh ya udah dihitung aja pakai letter count gitu. And ini ada beberapa extra pro tips gitu ya. Aku akan coba jelasin karena ini penting banget, terutama di copywriting with AI. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Kalau mau bikin copywriting with AI, ini saya kasih contoh. em, saya nulis nih di sini. Saya memang ngarahinnya mungkin karena saya sering menggunakan bahasa Inggris, jadi saya mengarahkan pakai bahasa Inggris. Make me a copywriting for social media for 6 posts, 2 sets of meta ads of marketing, campaign to promoting lip balm product, content vegan lip glow, yada 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 yada. Ini detailnya gitu ya. Jadi intinya ketika kalian bikin brief itu harus sekomprehensif dan sedetail mungkin. Karena ingat, kamu kan ngomong sama mesin, ya kan? Ngomong sama mesin, mereka akan nge-generate. Jadi mereka nggak akan tahu kalau kalian nggak detail, gitu. Product informationnya apa, key message-nya apa, general request-nya apa. General request-nya di sini. Aku pengen ada social media post 6, 2 sets of meta ads, ya kan? Product information-nya itu vegan lip glow. Ini produk ingredientnya, dia datang dengan 5 shades gitu kan. Key message-nya apa?
tint lip balm long lasting elevate, nggak usah sempurna banget, tapi ini adalah key message yang aku pengen masukin gitu. Next, mereka bikin tuh nanti kan di generate sama si AI, ya kan, si chat GPT keluar deh tuh. Nah, sorry tadi ini di brief ini tuh aku kemarin tambahin use bahasa Indonesia, keluarlah dia dengan bahasa Indonesia, keluar nih, ya kan. Banyak tuh, kenalkan vegan lip glow dari Nasivik segala macam gitu kan. Nah, tips dari saya, selalu recheck ya kopinya, terutama untuk non English gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalimatnya terlalu kaku, ya kan? Remember to ensure that the copy are aligned with your brand Bible atau brand guideline kantor kalian and your little touch. Nah, itu dia tuh. Sentuhan kita untuk mengubah kalimat itu menjadi lebih sesuai dengan branding kita itu necessary. Jadi makanya saya selalu bilang dia mengadvance untuk mempercepat proses chain of thoughts-nya kan. Oh, flow-nya ini. Tapi kalimatnya apakah akan saya gunakan sepenuhnya? Enggak, teman-teman. Saya gunainnya jadi kayak gini. Misalnya saya ngambil post 1 dan 3 ya. Dia nggak tahu kan saya manggil audience Nasifik dengan Nachinggu. Jadi ya saya tulisnya Nachinggu, Genius Alert gitu. Lembabkan bibirmu dengan nuansa warna natural dengan Pacific Vegan Lip Glow. Hadir dengan 5 shades pilihan, cantik dengan formula vegan yang menghidrasi. Nah, aku nggak masukin lagi shade pilihan clear, salmon, a color rose, soft mauve, apple red. For me itu too much information gitu kan. Dan I'm just gonna use with the glow with Pacific. Yang ketiga gitu, go clean and vegan gitu. Buat aku nggak make sense gitu. How is that go clean? Kan ini lip vegan gitu. Jadi if you are want to say this is ini ramah lingkungan, kayaknya konteks produknya saya belum bisa menjamin gitu dari packaging dan segala macam apakah seluruhannya akan ramah lingkungan. Daripada saya risk, saya bikinnya jadinya get glow with vegan lip glow. Jadi rhyme gitu ya. Udah nyobain lip balm terbaru Nasifik, um, cobain bikin apa nih? Cobain Sterling, I don't know what is this. Bikin kamu lembab dan glossy, dia kandungannya vegan gitu ya. Jadi kayak dibikin um, lebih simple aja gitu ya. Intinya adalah teman-teman harus bisa membuat kalimat sesuai dengan gaya-gaya teman kalian, gaya kalian juga gitu. Jangan sampai em, kehilangan identity dari brand gitu ya. Selain betul, cobain selain bikin bikin bibir kamu lembab dan glossy, dia kandungannya vegan low gitu. So, these are the contohnya untuk pro tips menggunakan ChatGPT. Jadi teman-teman nanti bisa coba karena nanti tugasnya sebenarnya itu. Um, tapi ini aku ada beberapa tips lain karena kita juga udah tinggal sedikit lagi. Aku akan terangin dulu. Um, Apa namanya? Sebenarnya ini eh, apa bisa dicoba nanti di rumah karena waktu kita tinggal 13 menit. Kalian bisa nyoba, imagine kalian tuh adalah copywriter gitu ya. Kalian terima nih brief dari bos kalian. Kalian disuruh handle social media dari brand Studio Lati. Studio Lati ini adalah sustainable fashion brand. Mereka meluncur enggak, nanti tugasnya individual. Tunggu ya Bimo ya. They launch a new items called Jill handbag. Kemudian the bag made from West denim fabrics, the price quite affordable dan segala macam. Nah ini untuk your own latihan aja gitu. Waktunya kita terbatas karena saya masih ada beberapa tips yang harus saya berikan terlebih dahulu ya. Jadi ini keep it to yourself karena nanti ada homework dari saya buat besok. Yang pertama, ini pro tips untuk social media copy ya. Yang pertama untuk Instagram. Ingat ya. Jadi feed sama static itu
mereka lebih suka yang dynamic ya. Kalau apa namanya dynamic itu apa artinya gitu. Feed itu static lebih lebih besar daripada dynamic. Artinya apa? Feed itu lebih suka yang foto dibandingin yang video ya kalau di Instagram. Tapi kalau story buatlah sedynamic mungkin karena orang lebih suka tuh ngelihat ngelihat yang bergerak gitu. Apalagi kalau udah ada Reels sekarang kan. Kemudian TikTok. TikTok itu organic styles tuh driven more attraction. Semakin organik, semakin neutral, semakin amatir gitu ya kesannya. Itu orang lebih suka daripada kayak well produced atau segala macam. Karena TikTok itu mengembrace authenticity. The shorter the better, mulai dari writing sama duration. Yes, TikTok sekarang ada 10 menit, tapi kamu lebih tertarik kalau orang minta kayak klik more comment untuk part 2 ya kan? Nanti dari part 2 ke part 3 part 4 diliatin tuh videonya. Jadi karena kelebihan dari TikTok itu adalah um, di engagement gitu. Kemudian catchy pickup and copies are essentials. Jadi di TikTok itu copywriting sangat penting ya. Singkat, padat, lihat, membuat buzzing. Fokus in wording format, jadi kalimatnya juga harus engaging. Continuity itu penting, jadi bikin thread itu harus nyambung dari atas sampai bawah. Punchy headlines udah pasti orang akan ikutan ke conversation kalian. Nah, ini yang terakhir, copy based on medium. Kalau static atau foto banner, ya Instagram itu lebih suka tuh kayak gini nih. Clean and narration on caption. Jadi mendingan kalian bikin narasinya di caption, jangan terlalu banyak di uh, uh, video di foto aset ya. Kayak contohnya si Alchemy namanya parfum oniriknya. Kemudian di videonya itu um, well tailored video di narration on camera. Dia cuman kayak organic video style and common use simple. Get ready with me with Maudy Ayunda. Kenapa? Karena tujuan Instagram itu to fancy your brand. Fancy your brand itu artinya apa? Bikin brand kamu kelihatan lebih cool, lebih keren. Tapi kalau TikTok is humanizing your brand, humanize your brand. Karena TikTok itu dekat dengan algoritmanya tuh tergerak karena engagement ya. Jadi dia menghumanize, jadi lebih reachable gitu. Jadi kalau kontennya terlalu terlalu up there, engagementnya biasanya lebih rendah dibandingin konten yang lebih engaging atau sifatnya tuh dekat dengan kita gitu, dengan keseharian kita. And this terakhir. Nah, ini yang saya mau kasih tugas ke teman-teman. Em, Melihat dari angka submission kemarin, eh saya rasa ini bisa dijadikan tugas individu saja dibandingkan dengan tugas berkelompok karena akan lebih sulit implementasinya dan juga em, mungkin akan lebih rumit karena hanya punya 1 hari. Tapi ini pelajaran kalian aja individu untuk melatih dan formatnya dalam apa namanya gitu ya. Yang sudah di PDF tinggal dimasukkan ke link saja. Linknya ada di sini nanti saya share. Oke, ini linknya untuk submissionnya. Eh, eh, Deadline-nya sampai besok tengah malam, sampai hari besok tanggal 15 Oktober ya, tengah malam. Intinya saya pengen kalian itu bikin pilih ya brand yang kalian suka gitu. Terus buat analisa sosial media, copywriting dan kreatif copywriting dari brand tersebut gitu. Jadi kalian analisa kan, analisanya itu adalah ada 2 ya. Yang pertama formula copywriting yang mereka sering gunakan tuh apa sih? Apakah AIDA, apakah SLAP, ataukah uh, uh, ACC gitu ya. Jadi dari formula-formula yang kalian udah pelajari itu secara general mungkin bisa dicek di 9 post pertama. Mereka sering menggunakan formula copywriting yang kayak apa sih? Kemudian persepsi atau image brand yang kalian rasakan dari copywriting brand tersebut tuh apa? Kayak kalian bisa menggunakan persepsinya dengan
personifikasi kayak oh ini sepertinya untuk perempuan usia di sini sampai sini, kemudian mereka ini kesannya sangat elegan atau mereka kesannya sangat lucu atau sangat serius atau teknikal gitu ya, tergantung dengan brand yang kalian pilih. Kemudian kalau Anda di hire sebagai copywriter di perusahaan di brand tersebut, kalian pengen bikin improvement yang seperti apa dan contohnya kayak gimana gitu. Nah, improvement copywriting dan contohnya ini teman-teman bisa gunakan dengan menggunakan ChatGPT tadi ya. Exercise gunakan dengan si ChatGPT. Kalau sudah selesai, nanti tolong disubmit di jam 12 malam di tanggal 15, paling lambat jam 12 malam di 23.59 WIB besok. Nanti 10 orang individu yang terpilih akan saya pilih langsung saya infokan ke Mas Asyahid. Nah, nanti setelah sesi ini teman-teman bisa apa 10 orang terpilih itu saya akan kirimkan langsung dari tim Nasifik, kita akan kirimkan box isinya produk-produk Nasifik yang kita mau kalian pakai gitu. Jadi nggak usah belanja tapi langsung gratis dari kami gitu ya. Semoga itu bisa men-trigger teman-teman, menstimulasi teman-teman untuk menjawab atau melakukan em, ini. Nah, nanti di hari Rabu 10 orang inilah yang akan saya minta untuk melakukan presentasi. Jadi mungkin waktunya akan um, let's say 1 jam pertama kita akan masih masuk pembahasan recap apa yang kita sudah pelajari. Baru habis itu kita akan melakukan presentasi dan interaction dengan ke 10 orang ini sambil belajar, gitu ya. Nah, kita masih ada 5 menit. Mungkin kalau misalnya mau ada yang bertanya, 1 2 orang boleh. Tapi tadi ada yang nanya, selepas bootcamp apakah bisa di reach untuk tanya kopi? Insya Allah bisa. Silakan reach out saya melalui email atau melalui LinkedIn saya. Saya rajin buka di situ. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan bisa saya bantu. Gitu. Kalau saya sempat pasti saya balas. Itu aja untuk sesi hari ini. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Asyahid. Kalau ada teman-teman yang mau tanya, silakan ya.